Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan saya jelaskan yaitu materi VLAN. Yang sebelumnya itu materi VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer tetapi menggunakan GUI. Yang kali ini akan saya jelaskan menggunakan CLI. Di sini sudah saya buatkan untuk langkah-langkahnya, ada 3 besar langkahnya. Yang pertama membuat VLAN, yang kedua konfigurasi port Ethernetnya, dan yang terakhir nanti adalah tes koneksi. Oke, sebelum itu akan saya jelaskan dulu kegunaan dari VLAN. Di VLAN ini selain untuk membagi jaringan juga sebagai security-nya atau keamanan jaringannya. Karena antara VLAN 1 dengan VLAN 2 tidak akan bisa terkoneksi kalau itu tidak menggunakan router. Jadi meskipun satu segmen IP-nya dengan satu perangkat yang sama, satu switch yang sama, tidak akan bisa terkoneksi asalkan tidak memakai router. Oke, kita coba dulu, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita buat dulu jaringan sederhana menggunakan satu switch dengan 4 PC. Sebelum masuk praktek VLAN, kita coba dulu pakai yang biasa dulu. Jadi pakai satu segmen, logikanya kalau hanya satu switch pasti akan terkoneksi semuanya. Kita beri label dulu, misalkan di sini kita pakai kelas C per 24. Di sini 1.2, di sini 1.3, ini 1.4 yang bawah. Oke, untuk menghubungkannya kalau antara komputer dengan switch itu berarti pakai kabel strike. Kabel strike itu yang lurus ini tanpa putus-putus. Pas Ethernet pilih yang FA01, FA02, FA04. Oke, lalu kita setting IP address-nya sesuai dengan label. Sini 192.168.1.1/24. Yang PC1 juga kita isikan sesuai dengan label. PC3 juga sama, kita isikan sesuai dengan label per 24. PC yang terakhir (192.168.1.4). Oh, salah, 192.168.1.4. Oke, lalu kita coba tes koneksi. Ini kan tadi belum ada konfigurasi VLAN, hanya konfigurasi biasa. Kita coba tes koneksi dengan cara mengirim data. Statusnya sukses. Ini ke sini juga sukses. Pojok paling bawah juga sukses. Oke. Jadi ini jaringan yang belum ada konfigurasi VLAN-nya. Oke, dari 4 komputer ini kita coba konfigurasi VLAN dengan cara membagi yang kiri ini VLAN 10, yang kanan VLAN 20. Kita coba pakai background biar lebih mudah untuk dipahami. Biru, yang kanan pakai kuning. Oke, kita kasih label, kita beri keterangan yang di sini VLAN 10. Nah, kenapa kok saya pakai VLAN 10 dan 20? Karena VLAN 1 itu merupakan VLAN default yang tidak bisa dirubah.
Bisa saja kalian menggunakan VLAN 2, VLAN 3. Nah, kenapa saya pakai 10-20? Supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi saya pakai kelipatan 10, 10, 20, 30 seperti itu. Oke, di sini VLAN 10, di sini VLAN 20. Kita kembali ke sini, coba kita lihat langkah-langkahnya. Membuat VLAN dulu. Jadi kita cek dulu VLAN yang tersedia, lalu kita membuat ID VLAN-nya, kita membuat namanya. ID-nya ini VLAN 10, lalu kita buat namanya. Misalkan di sini ruang 1. Nah, kenapa saya beri underline ini? Karena tidak bisa pakai spasi nama itu. Kita coba nanti ya. Nah, di sini ruang 2. Oke. Yang materi sebelumnya itu kalian konfigurasinya pakai GUI. Jadi lewat sini. Nah, materi selanjutnya ini kalian harus bisa melalui CLI. Oke, kita melalui CLI, kita enablekan dulu, lalu kita show VLAN brief. Maka akan tampilan seperti ini. Ini kode VLAN-nya 1, yang tadi saya jelaskan bahwa defaultnya itu 1 dan ini tidak bisa dirubah. Default, lalu statusnya aktif, portnya 01 sampai 024. Nah, ini nanti yang akan kita coba, ini masuk VLAN 10, yang ini masuk VLAN 20. Oke, setelah kita lihat, kita buat VLAN-nya. Nah, cara conf VLAN 10. Setelah kita buat ID VLAN-nya, kita buat namanya name spasi sesuai dengan label ruang 1. Kalau saya buat gini nggak bisa, kita coba, pasti akan error, invalid input detected. Nah, ini invalid input detected karena pakai spasi, tidak boleh pakai spasi. Oke, jadi kita pakai underline seperti ini, kita enter. Nah, bisa. Oke, kita exit lagi, kita simpan, kita cek show VLAN brief. Nah, di sini akan ada ID VLAN lagi yang tadi kita buat, yaitu VLAN 10, lalu namanya ruang 1. Statusnya aktif, portnya masih kosong, belum ada karena belum kita setting, karena kita masih di langkah membuat VLAN, belum konfigurasi portnya. Oke, kita lanjut membuat yang VLAN 20, yaitu ruang 2. Conf VLAN 20, namanya ruang 2. Oke, kita exit, kita simpan, kita lihat lagi. Oke, nah di sini sudah ada dua, VLAN 10 sama VLAN 20. VLAN 10-nya namanya ruang 1, VLAN 20 namanya ruang 2. Dan di sini sama-sama belum ada portnya. Oke, langkah pertama kita membuat VLAN sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi portnya. Show tadi ini untuk menampilkan VLAN-nya sudah. Lalu kita membuat port mana yang akan kita masukkan ke dalam VLAN. Dipakai range. Kalau satu-satu bisa, tapi nanti akan lama. Maka dari itu saya rekomendasikan pakai int range. Oke. Jadi misalkan yang masuk ke ruang 1 atau VLAN 10 ini portnya FA0/1 sampai 5 misalkan. Yang di sini ruang 2 ini FA0/10 misalkan sampai 15. Oke, misalkan ini. Nah, lalu kita konfigurasi sesuai dengan label. Caranya conf kita masuk VLAN mana dulu, misalkan VLAN 10. Oke, oh salah tulisannya, VLAN 10. Oke, lalu kita kelompokkan, misalkan FA01 sampai 5 berarti masuk ke VLAN 10. Tadi perintahnya int pakai range biar nggak lama. Range FA0/1 sampai 5, kita enter. Lalu perintah selanjutnya apa? Switch port. Kalau terlalu panjang bisa ditekan tab.
Nah, nanti otomatis akan dibenarkan oleh sistemnya. Switch port, mode, tab lagi, akses, tab lagi. Nah, otomatis akan dibenarkan. Oke, kita enter. Lalu switch port lagi, akses ke VLAN 10, ya kan, ke VLAN 10. Oke, kita enter. Lalu kita add saja, kita simpan. Oke, lalu kita cek dulu apakah sudah masuk portnya ke VLAN 10. VLAN brief. Oh, sudah masuk. Jadi FA01 sampai 05 sudah masuk ke VLAN ID 10 dengan nama ruang 1. Statusnya juga sudah aktif. Oke. Kita lanjut ke VLAN 20. Conft VLAN 20. Lalu kita atur portnya dengan cara int range FA0/10 sampai 15. Switch port, mode, akses, switch port, akses, VLAN 20. Lalu kita end, kita simpan. Oke, kita exit. Oke. Nah, yang sini sudah masuk ke VLAN 10. Yang sini sudah masuk VLAN 20. Oh, kita cek lagi. Belum dicek tadi. Oke, enable dulu. Show VLAN brief. Nah, sudah masuk ini. Ruang 1 FA01 sampai 5, ruang 2 FA10 sampai 15. Nah, sekarang tadi ini portnya kan belum sesuai. Nancapnya di mana? Kita hapus dulu kabelnya. Jadi tadi nancapnya belum kita atur, nancapnya di port yang seharusnya. Nah, kalau VLAN 1 tadi nancapnya di FA01 sampai 05. Berarti kita pilih yang FA01. Yang di sini misalkan FA02. Oke. Di sini tadi VLAN 20 berarti FA10 sampai FA15. Kita pilih yang FA10. Yang di sini FA15. Oke. Jadi sambil nunggu ini warnanya hijau semua, jadi saya jelaskan lagi bahwa VLAN ini nantinya antar VLAN 10 dengan VLAN 20 tidak akan bisa terkoneksi karena di sini tidak ada perangkat yang namanya router, hanya switch saja. Jadi VLAN terbagi, ada VLAN 10, VLAN 20. Nanti kalau misalnya kita nambah VLAN lagi boleh, terserah. Jadi antara VLAN 10 dengan VLAN 20 tidak bisa terkoneksi. Misalkan kita ngirim dari PC 0 ke PC 2, pasti akan violet, pasti akan gagal. Padahal di sini satu segmen IP-nya 1.1, 1.3 sama-sama ber24. Gitu. Kita coba ya. Kirim data pakai pesan ini. Mulai dari PC 0 ke PC 1. Sukses. Dari PC 0 ke PC 2 pasti akan gagal. Kan gagal. Oke. Dari PC 2 ke PC 3 pasti akan sukses. Sukses. Dari sini di sini juga pasti akan gagal. Gagal. Oke. Kalau mau kita menambahkan komputer lagi boleh. Misalkan kita tambahkan di VLAN 20. Kalau VLAN 20 berarti kabelnya nancap kemana? Ke FA0 0/10 sampai 15. Kita pilih misalkan 15. Oh, 15 sudah terpakai. Misalkan 13. Oke. Masih orange, kita tunggu sampai hijau. Kita setting IP-nya misalkan satu segmen. Ini 13 sudah dipakai, 14 sudah dipakai, misalkan 1.10 misalkan. Oke, kita close. Ini masih orange ini. Kita tunggu. Warnanya hijau kan, orange ya. Nah, sudah hijau. Coba kita kirim data dari sini ke sini. Sukses karena satu VLAN. Kita kirim ke kiri tidak bisa, sini pasti akan gagal. Nah, pasti akan gagal. Jadi itu gunanya VLAN, yaitu untuk membagi jaringan atau biasa digunakan untuk sebagai
security atau keamanan jaringan supaya jaringannya lebih secure atau lebih aman lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk materinya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.